Pemirsa dimanapun saudara berada, terima salam dari kami, Shalom, damai di hati, harapan baru yang disiapkan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali, Yayasan Tabur Tuai Bali, berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Di kesempatan yang indah ini, saya tidak sendiri, ada seseorang yang sangat penting di samping saya. Beliau adalah perempuan, bukan laki-laki. Beliau adalah seorang ibu, dan yang pasti beliau juga adalah seorang ibu pendeta. Yang saya tahu beliau bernama Ibu Pendeta Made Narawati. Tema kami siapkan, tetapi sebelumnya, saudara, saya ingin memberi kesempatan untuk Ibu Pendeta Nara memperkenalkan diri kepada kita. Saya menyapa beliau. Shalom Bu Pendeta. Shalom Pak Justus. Apa kabar? Ya, kalau tanyakan kabar, kalau dengan saya pastinya selalu luar biasa. Beliau terkenal dengan luar biasa. Sangat setia, sangat rajin, Tuhan memberkati. Pemirsa, yang saya tahu Ibu Pendeta Nara saat ini menyelesaikan studi S3 di UNUD dan juga dipercayakan pemerintah sebagai pegawai negeri, tepatnya di Kementerian Agama Kota Denpasar. Ibu Pendeta Nara, apa kesibukan Ibu saat ini? Mohon bagikan kepada kami, paling tidak kami bisa meringankan dengan cara berdoa. Silakan Bu Pendeta Nara. Iya, terima kasih Pak Yesus. Tentunya doa itu paling penting Pak ya. Iya. Iya, kalau tentang kesibukan sih saya dalam bulan ini ada undangan di beberapa gereja ya. Undangan khotbah tentunya di hari Minggu. Dan saat ini saya sedang fokus persiapan ujian proposal Pak Yesus. Wow, luar biasa. Ingat pemirsa, doakan Ibu Pendeta untuk dua hal tadi. Beliau masih melayani sebagai pendeta. Beliau menyelesaikan doktor. Pendeta GKPB akan mendapat gelar doktor. Puji Tuhan. Ya pemirsa, jangan berlama-lama, saya memberitahu bahwa tema kita hari ini adalah pembawa damai. Pertanyaan saya kepada pemirsa, apakah saudara ingin damai atau tidak? Kalau ingin damai, kita lanjutkan. Ibu Pendeta Nara, pertanyaannya, apa itu damai? Ya secara umum lah, damai itu apa sih? Monggo Bu Pendeta Nara. Terima kasih Pak Justus atas pertanyaannya. Berbicara tentang damai tentunya tidak asing lagi bagi kita Pak ya, karena setiap orang secara personal pasti pernah merasakan yang namanya damai gitu ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Pak, damai itu artinya keadaan yang tenang ya. Keadaan batin yang tenang, kemudian tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian. Namun pertanyaannya adalah bahwa apakah damai itu hanya sebatas di situ gitu ya? Apakah damai itu memang tidak ada masalah, tidak ada persoalan gitu kan? Pokoknya hidupnya selalu tenang saja gitu kan, senang ataupun tenang ataupun damai. Nah, saya bisa mengilustrasikan damai itu ya Pak. Ketika ada hujan badai nih, ada hujan badai. Nah, ada pohon tumbang, wow, ada tanah longsor, takut. ada batu gitu kan, ada petir gitu kan, menggelegar, dar gitu ya. Tetapi di tengah-tengah keributan itu, kekacauan itu, nah di situ ada burung berkicau, cuit 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 gitu ya. Nah, saya berbicara Bapak bahwa inilah sesungguhnya damai. Artinya bahwa walaupun ada masalah, walaupun ada badai, tetapi di situ ada damai, ada pujian di situ. Itu damai yang sesungguhnya sebenarnya. Ibu Pendeta Nara, saya berterima kasih. Ini perspektif yang luar biasa. Ibu memaknai damai secara pribadi, bahwa ada gempa bumi, tsunami, tapi tiba-tiba ada suara burung, ada orang yang senyum di tengah situasi itu. Terima kasih Bu Pendeta. Bu Pendeta, secara iman Kristen, kalau istilah akademis itu, Ibu sebagai kandidat doktor, secara teologi Kristen, damai itu apa?
Iya, kalau dari segi perspektif iman Kristen ya Pak Justus ya, damai itu kan dari bahasa apa ya? Dari bahasa Yunani itu eiren, and then dari bahasa Ibrani itu shalom. Shalom. Nah, Iya. kedua kata ini Bapak, ini maknanya adalah keadaan batin yang tenang gitu ya. Keadaan batinnya yang tenang, yang bebas dari rasa gusar ataupun dari segala malapetaka perang. Nah, jadi itu keadaan batin, Pak. Jadi keadaan yang tidak ditentukan oleh dunia luar. Apapun yang terjadi, tetapi itu adalah di dalam. Nah, karena apa? Saya akan menyampaikan satu ayat itu dari Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya bahwa damai itu diberikan oleh Allah sendiri ketika Kristus lahir di hati kita. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Damai secara teologi Kristen dan dibuktikan dengan referensi Injil Yohanes. Iya, berarti Bu Pendeta Nara, apakah kalau saya sakit setiap minggu ke rumah sakit, apakah dalam kondisi itu saya boleh masih merasakan damai ataukah tidak? Iya, sesungguhnya Pak, damai itu bisa dirasakan ketika sebenarnya seseorang itu sudah benar-benar menerima sumber damai sejahtera itu, Pak. Oke. Jadi ketika Pak Justus mengalami sakit, ya, kemudian berkali-kali ke dokter tidak sembuh-sembuh, ya, berobat ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh, berdoa juga sudah jungkir balik juga kok nggak sembuh-sembuh. Apakah masih merasa damai? Jadi inilah persoalannya damai yang sesungguhnya, Pak. Karena dunia ini memang tidak bisa memberikan damai, ya. Ya. Sumber damai sejahtera itu jelas bahwa dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, sebab bagi kita seorang anak laki-laki telah lahir bagi kita, seorang anak laki-laki telah diberikan dan pemerintahannya akan berada di pundaknya dan namanya akan disebut penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Raja Shalom itu adalah ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena begitu, Pak, karena hubungan manusia kan rusak dengan Allah ketika dengan dosa itu. Berarti Bu Pendeta Nara, kesimpulannya walaupun saya sakit, tidak punya uang, tetapi saya merasakan Kristus ada di hati saya. Iya. Saya damai. Betul, Pak. Wow, ini pencerahan bagi kita, bagi pemirsa dimanapun berada. Walaupun ada persoalan ekonomi, sakit, penyakit, tetapi kalau kita merasa Tuhan Yesus ada di hati kita, kita masih merasakan damai itu. Bu Pendeta Nara, tema kita hari ini pembawa damai. Betul. Kalau tadi kita sudah sedikit tentang damai dan kita sangat diperkaya, sekarang saya mau bertanya, pembawa damai. Pembawa itu berarti ada orangnya. Kira-kira siapa itu yang disebut dengan pembawa damai? Apakah saya ini? Apakah Ibu Pendeta? Atau siapa saja yang harus menjadi pembawa damai? Iya, terima kasih Pak Justus ya. Siapakah yang membawa damai? Nah, pembawa damai seperti Pak Justus katakan, dia adalah orang. Benar sekali Pak Justus. Jadi orang yang ketika kita berbicara pembawa damai, artinya seorang atau oknum yang melakukan tindakan aktif untuk menciptakan, mewujudkan damai itu. Nah, sekarang pertanyaannya siapa gitu ya? Siapa yang harus bawa damai itu? Yang jelas bahwa setiap orang yang sudah menerima damai yang sesungguhnya itu, damai yang sejati dalam hatinya, dia seharusnya terpanggil untuk menjadi pembawa damai gitu, Pak. Oh yes. Pemirsa, kalau saudara sudah merasa damai, saudara harus membawakan damai itu juga kepada orang lain. Pesan yang dalam dari Ibu Pendeta pada kita hari ini. Ibu Pendeta Nara, saya lihat di kitab Injil Matius pasal 5 ayat 9, di situ dikatakan bahwa
Orang-orang yang membawa damai itu mereka disebut sebagai orang yang paling berbahagia. Yang pertama. Yang kedua, di ayat yang sama, Matius 5 ayat 9, orang-orang yang membawa damai itu mereka disebut anak-anak Allah. Apa itu, Bu Pendeta? Berbahagia, lalu identitasnya anak-anak Allah. Silakan Bu Pendeta berbagi kepada kita. Iya, terima kasih Pak Justus. Benar sekali bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, ya. Bahkan disebut anak-anak Allah, ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu blessed are the peacemaker. Artinya bahwa ketika orang membawa damai, ketika orang aktif, ya aktif, ini bukan diam aja gitu kan. Banyak orang kan EGP, emang gua pikirin. Tapi ketika orang itu aktif membawa damai, dia itu tidak hanya berbahagia Pak Justus, tapi diberkati, ya. Diberkati, ya, artinya bahwa berkat yang dirasakan oleh orang yang bawa damai itu bukan berkat materi, uang sekebok gitu, sekarung gitu, enggak, tetapi berkat yang diterima itu adalah dari dalam hatinya, yang mengalir sukacita, yang mengalir kasih dalam dirinya, dan itu pun yang akan berkat yang diterima itu juga akan dibagikan, akan dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Dan inilah sesungguhnya kenapa disebut anak-anak Allah. Karena orang-orang percaya itu dilahirkan dari Allah. Karena dia sudah menerima shalom itu. Ya. Justru orang yang sudah menerima shalom itu kemudian hidupnya justru menjadi pembuat masalah. Ini pertanyaan besar, ya. Siapa sebenarnya dalam hatinya gitu kan? Apakah memang Yesus yang Raja Shalom itu dalam hidupnya atau siapa? Itu menjadi pertanyaan besar. Karena orang-orang yang melakukan atau pembawa damai itu adalah yang dilahirkan Allah, dialah anak-anak Allah. Oke. Bu Pendeta Nara, berarti saya simpulkan sedikit. Saya merasa damai. Damai yang dari Allah. Kemudian saya bagikan damai itu kepada orang di sekitar. Dengan cara itu saya berbahagia, begitu? Betul. Oke. Dengan cara itu juga saya mendapat sebutan anak-anak Allah. Iya. Berarti sebaliknya, saya merasa damai, tapi saya tidak membawa damai itu, saya bukan berbahagia, bukan anak Allah. Iya, pemirsa, mendapat kebahagiaan harus dibagikan. Kalau tidak namanya sombong. Berarti bukan anak Allah dan tidak berbahagia. Jangan pelit, saudara, kita harus bagikan damai yang ada pada kita. Bu Pendeta Nara, saya ingin mempertegas sekali lagi. Berarti sumber damai itu adalah Tuhan. Iya. Betul? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya sumbernya satu, dari Allah dalam Yesus Kristus. Ialah sumber damai. Kalau demikian Bu Pendeta, sebelum kita masuk kepada bagaimana tantangan seorang pembawa damai, lalu strategi, pertanyaan sebelum ke situ adalah, apakah ada versi damai lain lagi yang boleh kita lihat, kita tonton di dunia ini, selain versi damai yang menurut Ibu Pendeta tadi, Ibu Pendeta Nara tadi, bahwa sumbernya dari Allah, sehingga walaupun sakit dia masih damai, ekonomi terpuruk dia masih damai. Apakah ada versi lain lagi, definisi lain lagi tentang damai itu? Ya, tentunya bahwa pandangan-pandangan dunia itu banyak ya Pak Yesus, ya. Yang bagaimana dia meletakkan pengharapannya, meletakkan rasa damainya itu tidak kepada Tuhan, kan? Ada banyak Bapak yang bisa diandalkan. Kalau dia kaya, banyak uang, bisa dong mengandalkan itu, udah merasa damai. Orang nggak kekurangan apa gitu kan, depositonya banyak, melimpah, menumpuk gitu kan, sudah semua bank sudah terisi semua gitu, itu dia merasa damai. Ada juga dia merasa damai ketika dia punya posisi aman. Posisi saya loh yang paling tinggi gitu ya. Siapa yang berani melawan saya? Jadi dia akan di situ merasa damai ketika posisinya paling tinggi. Jadi pandangan dunia banyak yang menempatkan kedamaian itu dengan apa? Dengan kekayaannya, dengan posisinya gitu. Ya. Itu dunia, Pak.
Ibu Pendeta Nara, terima kasih untuk bagian ini karena kita diperkaya. Pemirsa, ada perbedaan versi damai secara iman Kristen dan di luar itu. Saudara, kita harus yakin hari ini yang kita mau pelajari adalah versi damai secara iman Kristen. Damai itu dari Allah. Yesus Kristus datang ke dunia membawa damai bagi kita. Damai kita bukan indikatornya pada seberapa uang yang kita punya, seberapa posisi kita, bukan. Tetapi seberapa kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam hati kita. Tidak mudah menjadi pembawa damai. Semoga hal ini sepakat dengan narasumber kita, Ibu Pendeta. Apakah betul Ibu Pendeta menjadi pembawa damai itu tidak mudah atau memang mudah? Kira-kira kalau memang sulit, tantangannya apa? Ya, kalau tantangannya ternyata wow, berat sekali, berarti kan pasti tidak banyak orang bisa membawa damai. Berarti susah dong dunia ini. Nggih, Bu Pendeta, mungkin poinnya apa sih tantangan bagi saya untuk membawa damai ke sana dan ke tempat-tempat lain. Silakan. Iya. Bu Pendeta. Tantangannya ya Pak Yesus ya, tentunya bahwa tidak mudah untuk membawa damai. Karena manusiawi kita itu identik dengan kita ego, ya enggak? Kita mementingkan keinginan kita, mementingkan diri sendiri. Dan hal yang sangat mendasar orang tidak mau membawa damai dan tidak bisa membawa damai ketika memang dirinya sendiri belum didamaikan dengan Allah, ya Pak Yesus ya. Dirinya sendiri belum didamaikan dengan Allah, sehingga dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Karena apa? Susah sekali membawa damai karena memang dosa ya. Manusia jatuh dalam dosa itu akan membawa manusia itu semakin susah untuk membawa damai dan tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu kunci yang harus dimiliki adalah setiap orang bisa membawa damai adalah ketika dia mau didamaikan dengan Allah, menerima pengampunan dari Allah dan relasinya, hubungannya dipulihkan dengan Allah. Itu adalah salah satu kunci Pak untuk bisa membawa damai itu. Karena kalau tanpa itu ada banyak orang Pak Justus ya. Kadang orang itu sengaja senang dia hidup dalam permusuhan gitu ya, senang dia dalam perkelahian, senang ada orang-orang begitu suka yang bahasa Balinya itu Pak mepue, ngomong gitu kan, ngomong ada yang sampai bertahun-tahun nggak ngomong gitu kan, berhari-hari nggak bicara ya dengan orang yang dia benci. Ada orang yang bertanah. Ini sebenarnya sangat berbahaya Pak Justus ya. Karena apa? Ketika orang merasa nyaman ketika dia dalam permusuhan, perseteruan dengan orang lain, di situ hati nuraninya akan mati Pak. Ketika hati nuraninya mati Pak, di situ dia akan sulit sekali yang namanya mengampuni, apalagi berdamai. Di situ Pak Justus letaknya. Itu tantangannya yang paling berat. Ya pemirsa, kita berharap lewat program ini, lewat tema pembawa damai, mata dan hati kita terbuka bahwa ada tugas dari Allah, yaitu membawa damai. Tidak mudah, Bu Pendeta mengatakannya, banyak tantangan. Kalau demikian Bu Pendeta, bagaimana strategi, taktik kita supaya kita jangan putus asa? Kita sudah menikmati damai, kita bagikan damai itu di tengah situasi yang tidak damai. Pastinya apa tips, kiat-kiat, strategi Bu Pendeta bagikan kepada kita terkait dengan membawa damai? Baik, terima kasih Pak Justus ya. Kita percaya Pak bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan kita pasti bisa ya. Dan juga there is a will, there is a way. Gitu. Jika sudah ada niat, pasti di situ ada jalan. Dan tentunya pasti akan Tuhan menolong. Ya,
bagaimanakah kita bisa membawa damai itu, karena tentunya sangat sulit seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak mudah membawa damai. Mengucapkan sangat gampang Pak ya, sangat gampang, apalagi bernyanyi tentang damai itu gampang, tetapi melakukan ini sangat sulit. Nah, bagaimana caranya? Tentunya bahwa yang pertama yang menjadi dasar yang sudah saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita ini benar-benar harus mengalami damai yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Jikalau kita sudah mengalami damai itu Pak, damai yang sejati, yang sesungguhnya di dalam hati kita, dalam hidup kita, yang mengubahkan hidup kita, maka kita akan sangat mudah untuk membawa damai itu Pak. Jadi dengan Kristus dalam hati kita, kita akan bisa dengan menjaga sikap kita, menjaga perkataan kita, dan juga menjaga perbuatan dan tindakan kita Pak. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita, kata-kata kita justru membuat situasi bukannya damai tapi menjadi ribut. Nah, inilah persoalannya Pak ya. Kita bukannya menjadi peacemaker tapi troublemaker gitu. Woi, kita bisa bikin bencana ini. Datang dia Pak Yesus ini, hati-hati nih ya gitu ya. Jadi itu yang menjadi persoalan ya. Kita datang, kita hadir, apa kita menjadi peacemaker atau troublemaker? Di sini persoalannya. Sebab itu kita harus menjaga perkataan kita. Bagaimana berkata yang baik, jangan sampai menyinggung gitu kan. Menjaga sikap kita, menjaga tutur kata, menjaga perbuatan kita. Dan tentunya juga bahwa kita harus mengupayakan penyelesaian masalah Pak. Ya, mengupayakan, jangan hanya tinggal diam. Kan orang biasa cuek kan. Masa bodoh emang gua pikirin gitu kan. Jadi kita ini kalau mau menjadi pembawa damai, kita sendiri yang menjadi agen. Kita ini, saya agen pembawa damai. Jadi saya yang harus bergerak, saya yang harus melakukan itu, ya. Harus aktif mengampuni. Itu dia orangnya, agen itu, ya. Kemudian juga dia harus mampu memberikan nasihat yang positif. Nah, contohnya ketika ada yang bertengkar Pak Yesus, ketika ada orang orang nih berkonflik kitanya. Nah, situ kita hadir. Jangan sampai kita memanas-manasi gitu kan, atau mengompori, atau memprovokasi. Tambah panas gitu kan, semakin panas, meledak gitu kan, dar gitu ya. Nah, itu akhirnya kita datang itu bukan menjadi pembawa damai, tapi membawa bencana gitu ya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Oleh sebab itu, ketika ada konflik, ketika ada persoalan atau masalah, di situ kita harus hadir, harus memberikan nasihat yang baik. Nasihat yang positif, bukan memanasi, bukan memprovokasi, gitu ya. Nah, disinilah tugas kita sebagai pembawa damai Pak. Ya. Dan sebab itu kalau kita mengatakan saya agen pembawa damai, artinya saya pelaku, ya. Saya melakukan dengan tindakan yang aktif, jangan berdiam diri. Nah, ini menjadi tugas kita Pak ya. Setiap orang percaya itu harus menjadi agen yang membawa damai itu. Berarti Bu Pendeta, apakah saya boleh simpulkan tugas pembawa damai ini adalah tugas bersama? Yang kedua, apakah mengerjakan proyek ini adalah urgent ataukah bagaimana? Ya, tentunya ini sangat penting Pak Justus ya, penting karena banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan dalam keluarga ya, rumah tangga yang rumit. Banyak sebenarnya yang mengalami namanya konflik terselubung gitu ya Pak ya. Mungkin di luar kelihatan baik, tetapi ada banyak yang mengalami konflik di dalam hati, dalam batin. Seperti tadi saya katakan, banyak yang tidak berbicara, bermusuhan secara terselubung, tersembunyi, itu banyak sekali. Oleh sebab itu, marilah kita dengan penuh kesadaran ya Pak ya, dengan penuh kesadaran untuk membawa damai itu, membuka hati loh. Ini yang memang sulit. Apalagi mengampuni. Karena kunci itu untuk bisa damai adalah mengampuni Pak. Ini sangat sulit ya, kecuali benar-benar berserah kepada Tuhan, dan Tuhan yang menjamah dan membukakan hati. Baik, pemirsa, satu hal, tugas kita bersama membawa damai. Ibu Pendeta, rasanya kita ingin poin-poin penting, kesimpulan dari Ibu Pendeta terkait dengan pembawa damai, di mana hal ini sangat penting, sangat relevan. Sebab kita lihat di luar, kita dengar di luar, banyak perkelahian, banyak pembunuhan.
Ibu bantu kami, Ibu bantu pemirsa agar kita mendapat sesuatu tentang pembawa damai itu. Baik, Pak Yusus, bahwa jelas sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dunia tidak akan pernah bisa memberikan damai yang sejati, Pak. Poin yang pertama. Ya, dunia tidak akan pernah bisa memberikan kita kedamaian yang sejati dalam hati kita. Karena tentunya pasti ada pemberontakan dan ketidakpuasan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga ketika kita sudah didamaikan dengan Allah, memberi diri kita didamaikan dengan Allah, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hati kita yang menjadi Raja Shalom itu, Raja Damai itu, maka di situ kita akan bisa menjadi pembawa damai. Oleh sebab itu, jadilah pembawa damai, jadilah pembawa peacemaker, ya. Peacemaker bukan troublemaker, yang sebaliknya. Ya, mulai berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri artinya berdamai dengan keadaan hidup kita. Berdamai dengan wajah kita, gitu kan. Berdamai dengan isi kantong juga, Pak. Berdamai dengan keadaan apapun yang keadaan kita saat ini, kita berdamai artinya kita bersyukur dengan keadaan kita. Kemudian setelah berdamai dengan diri sendiri, yang pertama tadi dasarnya kita didamaikan dengan Allah. Berdamai dengan diri sendiri, baru kita akan bisa berdamai dengan orang lain. Setelah itu kita akan, kemanapun kita pergi, kita akan dengan sukacita, ya, sukacita tanpa beban, gitu ya. Kalau kita masih ada satu sedikit aja kita bermusuhan atau kita tidak punya hubungan yang baik dengan yang lain, pasti tidak akan ceria, gitu kan. Pasti ada wajahnya bimoli, gitu ya, bibir monyong 5 cm, gitu kan. Pasti wajahnya sulit untuk bersinar. Tapi ketika Raja Damai itu dalam hatinya, dia dipulihkan, kemudian dia berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan orang lain, maka Roh Kudus akan bersinar dalam hidupnya dan dia akan mampu untuk menjadi agen pembawa damai dimanapun berada, Pak. Amin, amin. Kita beri apresiasi kepada Ibu Pendeta. Ya pemirsa, ini tugas kita, sekali lagi tugas kita. Sebab setiap pembahasan kita dengan tema masing-masing punya goal. Saudara yang mengikuti program ini, saudara diminta menjadi pembawa damai. Ya, kita harus akhiri program ini. Saya mengatakan kurang lebih mohon dimaafkan. Yang jelas ada banyak berkat yang kita dapatkan. Sehingga pemirsa dimanapun diperkaya diri lewat program ini. Tuntunan Roh Kudus itu penting bagi saudara. Supaya saudara bisa menjadi pembawa damai. Mari saudara kita beri terima kasih kepada Ibu Pendeta Nara. Sukses banget Ibu sudah memberi waktu, memberi pikiran, memberi hati, memberi materi kepada kita dengan tema pembawa damai dan pemirsa telah mendapatkannya. Saudara, kami undur diri dan kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Terima salam dari kami. Shalom, damai di hati.